Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Pagi ini, saya akan coba untuk membedah salah satu jurnal. Jurnal ini saya kira cukup unik ya, unik bagi saya ya. Karena jurnal ini, kalau Bapak Ibu lihat, jurnalnya diterbitkan oleh sekolah dasar, SD ya. Jadi jurnal ini diterbitkan oleh SD. Nah, kalau Bapak Ibu melihat jurnal yang diterbitkan oleh sekolah tinggi atau perguruan tinggi, universitas, politeknik, atau yang lainnya, itu sudah wajar, sudah biasa. Tapi ini jurnal diterbitkan oleh sekolah dasar. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk membedah dari segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan jurnal. Perkenalkan, nama saya Andre, saya aktif di Relawan Jurnal Indonesia. Oke, pada pagi ini saya akan memulai membedah, dimulai dari ISSN-nya. Nah, jurnal ini sudah punya ISSN, kita coba cek ya. Informasi ISSN hanya di header ya, kita coba cek yang lain. Informasinya dituliskan di mana? Oke, informasinya dituliskan di sini. Nah, ini ada ISSN elektronik dan ISSN print. Ya, kita coba cek salah satu. Nah, ini ada barcode. Nah, ini masukkan saja ya, bahwa barcode ini itu digunakan bagi ISSN print. Ketika Bapak Ibu jurnalnya dicetak, maka barcode ini pasang di versi cetaknya, tidak dipasang di versi online. Nah, kita coba lihat jurnal Kependidikan Betara merupakan jurnal yang dikelola oleh SDN 195 Pinang Merah Jambi. Nah, kebetulan saya juga dari Jambi, dari Kabupaten Tebo. Ini satu provinsi dengan saya. Nah, kita coba lihat cek di ISSN-nya. Kita coba cek ISSN-nya sudah oke, ini sudah benar, sudah terdaftar di ISSN PDDI LIPI. Kita coba cek ISSN-nya di portal ISSN di Paris ya. Kita coba masukkan di sini, nanti alamatnya portal.issn.org. Nah, dimasukkan ISSN di sini, kita coba searching. Oke, sudah muncul ya. Nah, oke, ini ternyata ada perbedaan antara ISSN yang tertulis di PDDI LIPI dengan yang ada di portal. Nah, ini silahkan nanti konfirmasi mana yang betul ya, mana yang betul. Nah, konfirmasinya kemana? Mungkin ke PDDI LIPI ya. Nah, jadi konfirmasi karena di sini namanya ada dalam kurung JKB, sementara di portal pusatnya sana itu tidak ada dalam kurungnya. Kemungkinan data yang disetorkan ke portal ISSN ini tidak mencantumkan dalam kurung ini, maka perlu dikonfirmasi. Konfirmasinya kemana? Ke alamat email PDDI LIPI, silahkan di sana. Oke, untuk ISSN seperti itu ya. Jurnal diterbitkan oleh pengelola dan penerbitnya sama. 2 bulanan, berarti dalam 1 tahun ini 5 kali ya. Atau 6 kali ya, 6 kali terbit ya. Jadi jurnalnya 6 kali terbit, jadi per 2 bulan. Mantap ini. Nah, sekali terbit ini berapa artikel? Kita coba cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per 1 kali terbit 10. Kalau dalam 1 tahun itu ada 6 kali terbit, berarti ada 60 artikel. Nah, ini cukup menarik, 60 artikel ini artikelnya dari mana saja. Nah, kita nanti akan bedah. Oke, jadi untuk penamaan dan ISSN jurnal saya kira itu jurnal diterbitkan oleh Sekolah Negeri 195 ya, Pinang Merah. Nah, saya komentari untuk tampilan ini ya.
tampilan di headernya, itu tampilan di header ini jurnalnya itu perlu mencantumkan publishernya. Nah, ya selain memang di bagian deskripsi ya sudah ada publishernya siapa. Kalau seumpamanya publishernya ini sudah punya website, misal SD ini sudah ada website, nanti di hyperlink aja. Hyperlink nanti ketika orang klik ini nanti masuk ke apa namanya ke websitenya sekolah seperti itu. Oke, terus itu ya publishernya sekolah. Terus kita coba lihat tim editor. Nah, oke, sebelum masuk ke tim editor, saya coba akan kembali lagi ke arsip. Jurnal ini sudah punya terbitan berapa ini? Wow, ya sudah mau 2 tahun ini ya. Volume pertama itu di 2020, volume kedua 2021. Oke. Nah, ini cukup menarik. Ini yang perlu kita lihat adalah apa namanya dari sisi cover ya, cover. Warnanya berubah-ubah. Terus apakah ini konsisten? Nah, saya anggap kalau untuk kepentingan pengajuan akreditasi jurnal ini nggak masalah. Yang penting ada ciri khasnya. Soal berubah warna cover, terus soal berubah nanti isi covernya itu berubah gambar dari misal gambar hutan menjadi gambar kota. Nah, itu tidak masalah. Karena pada hakikatnya untuk pengajuan akreditasi tampilan itu kecil ya nilainya. Oke, masuk ke tim editornya. Nah, tim editornya ini nanti kalau semua main jurnal mau maju akreditasi itu tidak perlu ada dituliskan ini penanggung jawabnya siapa, ketua penyuntingnya, apa namanya penanggung jawabnya itu nggak perlu ya. Nah, tinggal di sini nanti ketua penyunting atau ini editorial in chief ya, CHIF kalau nggak salah nih ya, chief. Ya, terus anggota penyunting bisa managing editor, staf redaksi ini bagian dari editor atau bukan. Nah, untuk susunan ini ya, susunan tim editor Bapak Ibu bisa googling ya. Misal panduan editor jurnal ilmiah. Nah, Kementerian Riset BRIN itu mengeluarkan deadline ya bagi kita selaku editor ya tentang bagaimana cara penulisan lazimnya menulis apa namanya susunan editor seperti apa. Nah, di sini ada apa namanya file PDF-nya itu nanti silahkan di ini ya, dicek sana. Terus bagaimana cara mencari editor, call for editor, tugas editor itu apa saja. Nah, itu ada di sini. Panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah. Gitu. Nah, di sini ada ya, bisa dilihat. Nah, ini apa namanya daftar isinya seperti itu. Untuk maju akreditasi nanti perlu ada informasi ini ketua editor chief-nya dan anggota editornya itu kan minimal 5 orang ya, dari ketua sampai anggota editor itu minimal 5 orang, dan per masing-masing ini punya rekam jejak publikasi, artinya apa namanya punya tulisan lah di jurnal ilmiah atau konferensi ilmiah, sehingga ada rekam jejak publikasi bahwa oh ternyata Pak Agus Suyudin ini pernah menulis di jurnal seperti itu. Kita lihat cek tim reviewernya, tim reviewer, nah seperti ini, nah informasi Google Scholar-nya ada, informasi Scopusnya ada. Jadi misal nanti di sini apa namanya di bagian editor nanti bisa diikuti seperti ini contohnya. Fokus dan scope. Nah, fokus dan scope-nya ini nah apa namanya nanti bisa minta tolong diganti ya, diganti fokus and scope-nya. Karena di sini adalah fokus and scope jurnal milik bukan JKB ya. Nanti diubah aja. Ini nggak apa-apa, diubah aja nanti seperti itu. Fokus and scope-nya oke, jadi bisa di ini.
kalau perlu nanti didetailkan. Jadi jurnal kependidikan tentara ini nanti menerbitkan artikel-artikel dengan topik apa seperti itu. Kalau menurut saya sih memang perlu ada konsistensi itu di penulisan ya, penulisan informasi yang ada di website. Karena di sini pakai bahasa Indonesia ya, sementara di sini menggunakan bahasa Inggris. Nanti tinggal diseragamkan saja. Nah, fokus and scope yang ada di sini nanti di copy ya, terus dimasukkan ke dalam fokus and scope yang ada di sini. Panduan penulis ya, panduan penulis nanti dituliskan aja. Oke, ini sudah bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Oke, 2 bahasa ya, seperti ini. Panduan. Nah, Pak, ini bagus nih, ada panduan cara penulisan tabel dan figur. Oke, seperti itu. Terus ada review prosesnya seperti apa. Nah, artikel, nah, nanti dituliskan aja proses-prosesnya hingga sampai terbit. Ya. Nah, naskah itu masuk sampai terbit nanti seperti apa. Ini ya, prosesnya. Plagiasi, gimana. Oke. Plus grinding, ya 25% ya oke. Ya. Nah, ini panduan penulisnya ada dua tempat biar tidak redundant ya. Nanti di apa saja. Ini ada panduan penulis, di sini juga ada panduan penulis. Nah, ini ada juga pedoman penulis. Nah, ini silakan di apakah harus DOTX ya? Ini juga perlu gambarnya perlu direvisi. Ini soal soal tata kelola jurnal ilmiah yang rapi, yang baik gitu. Itu memang hal-hal yang detail, yang kecil itu memang perlu kita lihat seperti itu. Kebijakan hak cipta dan lisensi, tuliskan hak ciptanya siapa, lisensinya bagaimana. Oke, sudah. Akses terbuka, open access ya. Oke, udah. Terus kontak. Nah, kontaknya ini ya ini sudah benar ya, prinsipal kontaknya sudah ada Ibu Wiwi, terus support kontaknya sudah ada Ahmad Sumadi. Biasanya di support kontak ini ditulis editorial. Nah, itu tidak pas ya, karena kontak support ini kita harus tuliskan namanya siapa, di sini juga namanya siapa, afiliasinya di mana. Nomor HP saya kira tidak perlu ya dituliskan di website. Saya kira ini perlu dihilangkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Cukup lewat email saja. Nah, oke. Selanjutnya ini ada di view my stat. Ini stat counternya sudah dipasang. Nah, untuk kepentingan akreditasi ya nanti sudah cukup banyak ini yang melihat. Nah, nanti memang akan dilihat dari all datanya ya, jurnal website. Oke, sudah benar. Nah, ini tinggal dirutinkan saja untuk seperti itu. Tentang jurnal sudah ada tim editor juga redundant. Di sini ada tim editor, di sini ada tim editor. Pernyataan privasi sudah oke. Submission, oke. Ya. Ini step-step ketika mau submission ya. Selanjutnya ada announcement. Nah, ini announcement-nya apa ini? Kan di tahun 2020 kan sudah selesai. Nah, maka ini nanti diedit saja. Diedit, ganti di tahun 2020. Saya kira tidak perlu dikasih deadline submit ya, karena kita online electronic journal. Jadi first in, first out. Jadi ketika ada naskah masuk duluan segera diproses. Kalau nanti respon penulis dan reviewernya responnya cepat, maka cepat pula nanti untuk dipublish. Misalnya naskah itu aktif. Nah, jadi tidak perlu dituliskan deadline submit. Nah, ini saya perlu melihat apakah ketika submission ini itu ada informasi bayar. Nah, ini bayarnya berapa nih? Mungkin saya tidak tahu tempatnya di mana.
Tapi itu saya kira perlu dituliskan ya, bayarnya berapa. Indexing JKB sudah terindeks di mana? Oke, Google Scholar. Nah, ini sudah ada citasinya nih satu. Nah, nanti education ya. Oke, verified ya. Nah, verifikasinya ini malah ke UM. Nah, ini tolong diperbaiki ya, verifikasinya itu ke sekolah bukan ke UM ya. Nah, ini apa namanya perlu diperbaiki verified-nya seperti itu. Selanjutnya soal apa lagi? PKP Index, oke. Nah, saya kira jurnal ini perlu diaktifkan DOI-nya ya. DOI-nya kalau sudah aktif ya. Kita coba cek apakah jurnal ini sudah punya DOI atau belum. Kita bisa ngeceknya lewat sini ya, konten di Crossref. Terus coba cek. Oke, nah sudah. Wah, mantap ini jurnalnya sudah punya DOI, tapi ini yang diaktifkan baru isu ya, belum artikelnya. Oke. Nah, jurnalnya sudah diaktifkan, isunya sudah, tinggal artikelnya. Nah, jurnal artikelnya. Terus untuk di bagian indexing ya, indexing ini nanti bisa dipasang juga logo Crossref. Gitu. Nah, indexing ini bisa dipasang logo Crossref. Gitu. Nanti dituliskan aja brand Crossref ya. Udah pilih logo Crossref-nya. Crossref-nya pakai yang sponsored member, pakai yang ini. Copy aja ini di apa namanya? Nanti masukkan ke jurnalnya pakai klik HTML dulu. Wow, mantap. Oh, saya coba cek di artikelnya. Nah, artikelnya ini sudah ada PDF-nya. Jadi nanti memang kita perlu berbenah ya, berbenah apa namanya dalam menyajikan artikel karena kita sudah mendeklar bahwa jurnal kita adalah jurnal ilmiah, maka perlu ada semacam statement ilmiahnya. Statement ilmiah dibarengi dengan aksi yang ilmiah. Statement ilmiah itu biasanya dimasukkan ke dalam proses review, nah, peer review proses di sini. Naskah masuknya seperti apa, prosesnya seperti apa, single blend, double blend, atau nanti ada editorial blend atau editorial atau open itu juga bisa. Nah, aksi yang ilmiah itu ya dari judul dari kualitas naskah. Nah, naskah ini kualitasnya seperti apa? Nah, dilihat dari judul. Nah, saya coba lihat judul dulu. Jadi yang model-model seperti ini ya, model pembimbingan inquiry terbimbing dalam meningkatkan keterampilan proses. Model pembelajarannya hasilnya seperti apa, tuliskan di judul. Jadi yang dituliskan itu tidak prosesnya. Jadi misal kajian pengaruh problem based learning terhadap hasil belajar elastisitas. Pengaruhnya apa, tuliskan di judul seperti itu. Hasil identifikasinya seperti apa, tuliskan di judul. Hasil studi literaturnya seperti apa, tuliskan di judul. Nah, hasil analisisnya apa, tuliskan di judul. Jadi seperti itu. Nah, itu berbicara soal substansi. Oke, jurnal kependidikan Betara punya logo seperti ini. Oke, tapi ini bagian dari apa namanya nama jurnal bukan. Kalau bukan ya tidak apa-apa. Karena nama jurnal itu harus apa namanya tulisan, bukan image. Ya, seperti itu. Oke, sudah. Nah, oke ini sudah benar volume 2 nomor 1 2021. Oke. Ada histori artikelnya sudah cukup ya, CC by SA. Udah oke, penulisnya dari mana? Ya, MIPA UM ya, UM Malang. Nah, sekarang Melangi. Nah, ini penulis 1, penulis 2, penanda korespondennya adalah bintang. Penanda afiliasinya apa? Nah, ini kan belum ada nih penanda afiliasi. Ini Ibu Sekar Melani ini afiliasinya dari mana? Kalau misal apa namanya yang ini adalah afiliasi dari
penulis yang pertama. Kalau penulisnya nanti keduanya adalah afiliasinya sama-sama di UM Malang, maka nah nanti di sini juga ditandai huruf 1, di sini huruf 1 seperti itu. Oke. Nah, abstraknya saya kira nanti apa namanya? Oh, ini salah ini ya. Harusnya ini dihapus ini. Nah, ini kan panduan ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini lupa untuk menghapus, nggak apa-apa. Nanti ditarik aja, di replace PDF-nya, itu nggak masalah. Gitu. Nah, saya coba cari artikel yang lain ya. Apa namanya? Jadi di bagian abstrak, nanti kita tim editornya mulai untuk melihat bahwa di bagian abstrak itu ada tujuannya. Kita tuh mau riset soal apa. Terus ada metodenya apa. Terus nanti hasilnya apa gitu. Minimal itu aja ya, soal yang di artikelnya seperti itu. Nah, ya. Ya, pembenahan untuk substansi saya kira nanti bisa ya bertahap ya. Saya kira untuk yang lainnya nanti kita bisa diskusi banyak. Untuk hal yang tadi yang abstrak gitu ya. Jadi nanti kalau seumpamanya judulnya itu nanti full text artikel yang menggunakan bahasa Indonesia, maka abstraknya 2. Judul Indonesia, abstrak Indonesia. Nanti di bawah ini ada judul bahasa Inggris, abstrak bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau ini nanti kurangnya adalah kurang abstrak judul berbahasa Indonesia, judul berbahasa Inggris ya. Judul Indonesia sudah, abstrak Indonesia sudah, judul bahasa Inggris belum, abstrak Inggrisnya sudah. Oke. Tinggal abstrak judul berbahasa Inggris seperti itu. Jadi ini nanti bisa pelan-pelan dibenahi sambil jalan ya. Oke. Saya kira ini sudah cukup bagus ya untuk jurnal, untuk tataran sekolah ya. Nanti tinggal sering-sering berdiskusi dengan kita di Relawan Jurnal Indonesia, sering ngobrol, sering gabung di grup, dan karena kita juga punya grup-grup WA dan grup Telegram, ada yang diskusi yang general itu bisa di forum Relawan Jurnal Indonesia ya. Nah, saya kira demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah dari penyampaian saya. Saya akhiri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya akhiri.